Bapak Ibu Jemaat GKI Kayu Putih terkasih, apa kabar? Pada saat ini kita sungguh mengucap syukur karena kita boleh bersama-sama kembali berada di dalam sapaan sahabat GKI Kayu Putih. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita mempersiapkan hati, pikiran kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, luar biasa kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, untuk pengorbananmu di atas kayu salib yang menyelamatkan kehidupan kami, yang memberikan kami damai sejahtera dan juga keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami juga akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir di setiap hati kami, sehingga apapun yang akan bersama-sama kami baca dan juga renungkan boleh menjadi sebuah kekuatan iman bagi diri kami bahwa Tuhan adalah sumber sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca perenungan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, banyak orang beranggapan dan juga berpendapat bahwa sukacita yang kita miliki itu berdasarkan pada apa yang kita capai, apa yang kita miliki, apa yang menjadi menyukakan hati kita, memuaskan hati kita, atau mungkin kondisi-kondisi tertentu. Tetapi Bapak Ibu, kita memahami bahwa kondisi tersebut adalah kondisi yang bisa berubah sewaktu-waktu, sifatnya dinamis. Nah, ketika kita menggantungkan pada sesuatu yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu di luar kendali kita, maka makna sukacita yang kita hidupi akan jadi seperti apa? Dan pada saat ini melalui pembacaan surat Roma, kita akan bersama-sama melihat Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan sukacita yang sejati, yang timbul dari hati dan juga berasal dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, berbeda sekali rasanya ya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber dari sukacita kita. Karena kita tahu bahwa sukacita yang kita rasakan yang berasal dari Tuhan akan bersifat permanen, ada dari awal hingga akhirnya. Karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita yang terjadi terus-menerus dalam segala situasi. Bahkan di situasi ketika kita tidak bisa melihat ada sukacita di dalamnya. Tidak terpengaruh oleh keadaan, situasi tertentu. Karena apa? Karena ada roh yang bekerja di dalam diri kita. Roh yang menaungi diri kita. Dan itulah juga yang menjadi pesan Paulus waktu itu Bapak Ibu kepada jemaat di Roma, ketika jemaat di Roma pada waktu itu menghadapi berbagai macam persoalan, baik dari orang-orang Yahudi, baik dari orang-orang Romawi yang waktu itu juga mendiskriminasi mereka, dan juga di dalam tubuh jemaat Kristen di Roma itu sendiri, di mana ketika mereka menghadapi begitu banyak konflik, mereka menjadi ragu pada pengajaran iman percaya mereka. Mereka ragu pada iman mereka karena mereka menghadapi berbagai macam persoalan yang menyulitkan, yang tidak menyukakan, bahkan membawa duka cita. Nah, Bapak Ibu, Paulus melalui surat Roma juga mengatakan bahwa hidup di dalam Tuhan berarti juga tidak menolak jalan yang telah Tuhan sediakan bagi umat untuk dilalui. Sekalipun dalam melaluinya jalannya rasanya akan begitu berat, tapi mengembannya dengan percaya penuh pada rancangan Tuhan itu menjadi sebuah berita damai, berita sukacita, sebuah rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Seperti Paulus dan juga dalam perjalanannya ya, kita tahu bagaimana perjalanan pelayanan Paulus, sekalipun ia menghadapi begitu banyak, diperhadapkan dengan begitu banyak kesulitan, kita bisa melihat bagaimana Paulus terus memilih dirinya
untuk setia dan taat pada pelayanannya, pada Tuhan yang memiliki pengharapan penuh kepada Allah. Dan juga kita bisa lihat dari gambaran Kristus yang baru saja bersama-sama kita rayakan kebangkitannya. Kita syukuri bahwa kehadiran Kristus juga adalah bentuk teladan di mana ia meneladankan kesetiaan sampai akhir hidupnya pada rancangan dan juga jalan Tuhan. Kristus yang juga dengan setia ada di dalam jalan yang dikehendaki Bapa sampai akhir, yang akhirnya menjadi sebuah berita sukacita yang luar biasa ya Bapak Ibu bagi kita semua. Paskah bagi kita semua yang membawa berita kebenangan atas dosa, pembebasan atas maut, dan juga Kristus yang hidup, yang berkuasa atas kematian, berkarya bagi keselamatan kita semua. Dan juga janjinya yang menyertai kita semua sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau rasanya tidak ada kesulitan di dalam kehidupan kita, kalau hidup kita isinya hanya tentang suka saja, senang-senang saja, maka rasanya kita tidak akan bisa mengenal apa yang dimaksud dengan sukacita yang utuh, sukacita yang penuh, makna sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kadangkala Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa duka cita, rintangan, pencobaan yang kita lalui membuat sukacita kita menjadi utuh, menjadi sempurna. Dan dalam sukacita, kesedihan, pencobaan, di sana adalah salah satu momen ketika kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan, dan juga salah satu momen di mana kita melihat kasih Allah yang sungguh luar biasa, yang tidak meninggalkan kita, yang menghibur dan juga memelihara kita. Ibaratnya seperti bunga ya Bapak Ibu, ketika kita menabur benih, menanam benih, kemudian menyiram, dan juga memberikan pencahayaan yang cukup, kemudian akan ada tunas-tunas baru yang muncul, yang melambangkan kehidupan, yang memberikan kita sukacita, yang memberikan kita pengalaman bahwa kita berhasil menumbuhkan tunas ini menjadi sebuah kehidupan baru, yang menjadi sukacita bagi hati kita, bagi orang-orang yang melihatnya. Tetapi Bapak Ibu, di dalam proses pertumbuhan bunga atau tanaman, kita tahu ya bahwa akan ada begitu banyak perjalanan proses sehingga ia bisa mekar sempurna, bisa tumbuh dengan sempurna. Dan di dalam proses perjalanan itu bukan hanya hal-hal yang menyukakan hati kita, gitu ya, tetapi juga akan ada hal-hal yang membuat kita khawatir atau mungkin membuat kita bertanya-tanya harus bagaimana gitu. Ketika tunas kita yang cantik gitu ya, yang sudah mulai bertumbuh dengan mekar, dengan sehat, dengan segar, mengundang hama-hama di sekitar. Atau mungkin juga ketika situasi cuaca tidak mendukung pertumbuhan dari tumbuhan kita nih. Itu adalah bagian-bagian dari proses perjalanan yang harus dilalui oleh si tumbuhan ini. Tetapi ketika kita memiliki kedekatan dan juga kepedulian yang baik pada bunga, pada tanaman yang kita pelihara ini, maka apapun yang dilalui oleh tanaman ini akan menjadi sebuah kabar sukacita bagi dirinya. Kenapa? Karena ia tahu bahwa ada yang memeliharanya, ada yang merawat, ada yang menjaganya dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih, dengan penuh kepedulian, memenuhi apa yang ia perlukan sehingga kelak ia nanti boleh mekar dengan begitu indahnya, memberikan kehidupan bagi sekitarnya, dan melalui dirinya semua orang boleh bersukacita. Nah Bapak Ibu, bukankah kita seperti tumbuhan ini, seperti tanaman yang akan mekar ini? Bahwa sukacita kita ialah ketika kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus Kristus sendiri yang selalu setia memberikan kasih-Nya, memelihara kita, pemilik kehidupan kita, dengan mempercayakan penuh kehidupan kita kepada Tuhan untuk dirawat, untuk dijaga. Maka di tengah-tengah seluruh kehidupan kita, apapun yang kita lalui, sukacita itu akan terus ada. Karena kita tahu bahwa Ia yang akan memelihara, Ia yang akan mengasihi, Ia yang mengerti apa yang kita alami dan juga kita butuhkan. Ketika kita menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka akan ada banyak hal yang sebelumnya mungkin tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita mengerti. Tetapi ketika kita mau menjalin persekutuan ini dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan selalu punya sukacita. Bahwa sukacita itu akan menetap di dalam hati kita,
dan juga bekerja, memperbaharui, memulihkan. Sekalipun mungkin kondisi kita sedang tidak ada di dalam fase kehidupan yang baik atau menyukakan hati. Tetapi ketika kita mau setia dan taat di dalam rancangan dan juga jalan Tuhan, maka itu akan memunculkan ketahanan di dalam diri kita. Ketahanan iman dan juga ketahanan ketika kita menghadapi segala macam persoalan kehidupan kita dengan rasa percaya penuh dan juga sukacita kepada Tuhan. Bersukacitalah dengan harapan Bapak Ibu. Sabar dalam penderitaan dan juga setia tekunlah di dalam doa. Itulah yang diajarkan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber sukacita itu. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mau selalu bersama-sama dengan Tuhan, maka itu semua adalah rancangan damai sejahtera. Kiranya kita boleh terus hidup di dalam Tuhan dan juga percaya penuh pada rancangan dan juga jalan yang diberikan Tuhan atas kehidupan kita, karena Tuhanlah sumber sukacita kita yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita ketahanan iman kita dalam menghadapi apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh Tuhan berikan kepada kami, untuk sapaan Tuhan di dalam hati kami, kepada setiap kami di dalam seluruh apa yang kami kerjakan. Ya Tuhan, jikalau di saat ini kami masih mengalami pertumbuhan iman, kami masih belajar untuk setia dan juga taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, kiranya Roh Kudus-Mu dan juga pertolongan Tuhan boleh setia bersama dengan kami, sehingga apapun yang kami alami, kami boleh merasakan sukacita karena kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, bahwa kami tidak sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang kami perlukan, dan Tuhan akan terus mencintai kami sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.